wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan iradahnya, dengan rahmatnya, dengan izinnya kita bisa melangkahkan kaki kita bersama ke majelis ini guna meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melancarkan segala urusan kita, menambah keberkahan usia kita, kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat dan yang mulia para tuan-tuan guru, masyayikh yang telah hadir bersama kita, yang wajib kita sembah, ada sifat-sifat yang harus kita yakini bahwa ia memiliki sifat tersebut. Begitu juga sebaliknya, kita harus meyakini bahwa dia tidak memiliki atau mustahil memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, secara umum kita meyakini bahwa pencipta alam semesta, penguasa jagat raya ini, pemilik langit dan bumi dan yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti, kita yakini dengan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun, memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil, tidak mungkin memiliki sifat-sifat kekurangan. Nah, itu secara umum. Jadi secara umum bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki segala sifat kesempurnaan, dan mustahil, artinya tidak mungkin, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kekurangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ulama memberikan konsep kepada kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus para imam-imam yang bermazhabkan akidah Asy'ariyah, memberikan konsep kepada kita secara rinci bahwa sifat kesempurnaan tersebut setidaknya ada 20. Tapi 20 ini bukan maksudnya hanya 20, tapi sudah minimal kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah
memiliki sifat 20. Dan mustahil memiliki 20 daripada lawannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengambilan atau sifat-sifat ini berdasarkan dalil akli dan begitu juga dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang patokannya adalah akal, sudah gitu. Dan dalil nakli adalah dalil yang patokannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah gitu. Di dalam kajian akidah, sebelum kita membahas sifat, ada namanya hukum akli, yaitu suatu ketetapan yang didasari oleh akal. Nah, pembahasan akidah gitu secara umum terbagi menjadi 3. Pembahasan tentang ilahiyat, ketuhanan, tentang nabawiyat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenabian, kemudian tentang as-sam'iyat atau al-ghaibiyat, hal-hal yang sifatnya gaib. Pembahasan tentang ketuhanan itu dibagi menjadi 3. Hal-hal yang wajib bagi Tuhan. Wajib di sini apa maksudnya? Wajib di sini maksudnya wajib secara akal. Apa itu wajib secara akal? Wajib secara akal adalah akal tidak bisa menerima kalau dia tidak ada. Itu wajib secara akal. Kemudian hal-hal yang mustahil. Mustahil di sini maksudnya mustahil secara akal. Apa itu mustahil secara akal? Adalah akal tidak bisa menerima kalau dia itu ada. Kemudian hal-hal yang jaiz atau al-mumkin atau yang mungkin, hal-hal yang jaiz secara akal, boleh secara akal, dalam arti kata apabila dia ada atau tidak ada, sah-sah saja, sudah akal bisa menerima. Begitu juga dengan tema tentang kenabian. Tema tentang kenabian, sudah hal-hal yang wajib bagi nabi wajib secara akal. Hal-hal yang wajib, sudah hal-hal yang mustahil bagi nabi. Kemudian hal-hal yang jaiz bagi nabi atau yang boleh. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, namun seluruh nabi-nabi. Adapun hal-hal yang ghaibiyat, yang sam'iyat, semuanya diambil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di manakah letak pembahasan sifat 20 dalam sub-sub judul akidah ini gitu. Letaknya adalah di pembahasan tentang ketuhanan. Sudah. Tepatnya di mana? Tepatnya adalah hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan, adalah maksudnya di sini adalah wajib secara akal.
Dalam arti kata akal tidak bisa menerima kalau dia tidak ada. Kemana wajib secara akal. Nah jadi Tuhan yang kita yakini, Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, penguasa jagat raya ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita manfaat dan yang memberikan kita mudarat, itu pasti sudah di dalam keyakinan kita memiliki sifat-sifat minimal ada 20. Makanya dikenal dengan sifat wajib 20. Maksud sifat wajib 20, sifat yang mananya akal tidak bisa menerima kalau seandainya sifat-sifat ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga sudah wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata akal tidak bisa menerima kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat yang 20 ini. Begitu juga akal tidak bisa menerima kalau seandainya ada salah satu daripada lawan sifat yang 20 ini disematkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang 20 itu? Nah, itu banyak tercatat di buku-buku akidah. Saya rasa mungkin rata-rata kita itu sudah sering belajar waktu kecil-kecil dulu. Cuman ya kita tinggalkan begitu saja gitu. Tapi alhamdulillah gitu, yang namanya ilmu, yang namanya keberkahan tidak akan punah. Sudah, masih ada orang yang mempertahankan, menghidupkan, sudah memperkenalkan sifat-sifat 20 dan menjaga dan menghafalkan kepada anak-anaknya. Adalah wajib, fardu ain bagi kita untuk mendidik anak kita gitu. Sudah gitu. Dengan gitu. Memberikan kepada mereka pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki sifat-sifat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil memiliki sifat-sifat ini, dan bisa-bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat ini. Apa itu yang pasti? Maksudnya yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana kita tahu semuanya, mungkin kita hafal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sam'un, basarun, kalamun. 13 konsekuensi daripada 6 yang terakhir atau 7 yang terakhir. Sudah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kudrah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala qadir. Ya, sifat yang ke-14, qadir, murid, alim, hayy, sami', basir, mutakallim. Semuanya ada 20 sifat ini pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat wujud? Artinya adalah ada. Kemudian apa itu sifat qidam? Artinya adalah sedia, tidak bermula. Sudah, tidak memiliki permulaan. Berbeda dengan adanya kita. Adanya kita berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak didahului dari ketidakadaan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah salah satu sifat wajibnya adalah qidam, yaitu tidak bermula, terdahulu. Kemudian baqa, yaitu kekal, mustahil binasa. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, mustahil menyerupai makhluknya. Qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan tempat.
Mustahil Allah Subhanahu wa taala membutuhkan yang mengadakannya. Kemudian wahdaniyah, esa, satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya, panjang ceritanya. Kemudian kudrah, kemudian artinya kuasa. Mustahil Allah Subhanahu wa taala lemah. Kemudian iradah, berkehendak. Mustahil Allah Subhanahu wa taala dipaksa diintervensi, mustahil. Kemudian ilmun, berilmu, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dari azali sana semua apa yang ada. Kemudian hayatun, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, mustahil Allah Subhanahu wa taala mati. Kemudian sam'un, mendengar, mustahil Allah Subhanahu wa taala tuli tidak mendengar. Wa naudzubillah, tidak mendengar bukan seperti mendengarnya kita. Sudah gitu. Begitu juga melihat, basarun, melihat bukan seperti melihatnya kita, membutuhkan jarak, membutuhkan alat. Sudah gitu. Mendengar dan melihatnya kita itu adalah tersingkap. Apa namanya gitu. Tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Tapi mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala sudah tidak dari tidak tahu kemudian menjadi tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala dari azali, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah mendengar, Allah sudah melihat, sudah mengetahui. Kemudian kalam, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berfirman. Kemudian qadir, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrah, berarti Allah maha kudrah, maha kuasa. Murid, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, berarti Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Alim, Allah Subhanahu wa taala berilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala maha berilmu. Kemudian hayyun, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayah, hidup, Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Kemudian sami', Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Sudah, maka Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Kemudian basir, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat, maka Allah Subhanahu wa taala kita yakini maha melihat. Kemudian yang terakhir mutakallim, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berfirman, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maha berfirman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada namanya aqidatul awam. Sudah. Aqidatul awam, akidah yang wajib diketahui oleh orang-orang awam. Hal-hal yang harus diketahui oleh orang-orang awam, setidaknya minimal gitu. Kita pernah membaca ini, setidaknya kita minimal pernah mengkaji ini. Nah, yang tadi itu sudah disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam yang bunyinya fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 20 ini harus benar-benar kita ketahui, kita fahami, dan benar-benar kita yakini. Begitu juga kita meyakini lawan daripada 20 ini mustahil, tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau seandainya ada hal-hal yang perlu bertanyakan nanti pada sesi yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.